seluruh peserta yang sudah kembali ke Wantilan, kita akan lanjutkan acara hari ini dengan pemaparan materi pertama terkait kepemimpinan. Sesi ini akan dipandu secara langsung oleh Bapak Gede Suyase selaku moderator. Untuk itu, kami mengundang Bapak Moderator untuk langsung memimpin jalannya materi pada sesi pertama hari ini. Kami persilahkan. Ini sayang untuk dilewatkan supaya saya bisa langsung mulai acaranya ya. Om Awigamastu Namasidam Manu Badrah Kratwayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Sekali lagi, Om Swastiastu. Selamat pagi semeton Sami. Selamat pagi. Ya, mantap, ini baru semangat generasi muda Hindu begitu ya. Tepuk tangan. Mana yang dari muda-mudi Hindu Banten, Provinsi Banten mana? Berdiri dong, berdiri yang Banten berdiri dulu. Ini habis snack mesti. Lo kok nggak ada dari Banten? Yang Banten berdiri dulu. Cuman satu orang, yang Banten berdiri dulu semua. Saya mau menyapa yang dari muda-mudi Provinsi Banten. Wah, ini yang di depan mantep nih. Oke, yang dari Jawa Barat mana? Berdiri dong, berdiri. Yang Jawa Barat, yang ngaku Jawa Barat berdiri. Ini malah cewek-ceweknya yang berdiri, cowok-cowoknya nggak ada yang berdiri. Oke, selamat datang yang Jawa Barat. Terakhir DKI Jakarta, mana DKI Jakarta? DKI, mana DKI? Nggak ada. Serius ada? Di daftarnya ada 50 orang loh. Nggak ada ya, atau malu berdiri? Nggih, suksema. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih buat panitia yang sudah memberikan kesempatan dan mendatangkan pembicara kita. Jadi sebelum mulai, saya singkat saja karena saya ingin showcase. Jadi saya sudah disampaikan di depan profilnya Pak Gede Dharma Yuse. Ya, jadi tapi ini profil yang sangat sederhana, beliau sangat humble ya. Saya tidak akan membacakan apa yang ada di depan, saya akan bacakan profil beliau setelah ngintip di LinkedIn ya. Jadi ada yang sudah punya LinkedIn? Tolong minta pertemanan ke beliau ya. Koneksinya jutaan, rugi kalau nggak temenan sama beliau ya. Saya aja udah minta temenan. Oke, Pak Gede Dharma Yuse, tiang perkenalkan. Ampun ini diperkenalkan mohon Pak Gede. Beliau menamatkan sekolah di SMA Negeri 1 Singaraja. Siapa yang dari Singaraja angkat tangan? Mana Bulldog? Saya salah satu Bulldog ya, orang Singaraja juga, jadi bangga bisa menemani beliau di depan. Kemudian melanjutkan studi ke Institut Teknologi Bandung. Mana anak ITB? Ada anak ITB? Ini seniornya di depan. Lalu kemudian meneruskan ke sekolah bisnis di Universitas Prasetya Mulia. Anak-anak Prasmul, kakak kelasnya di sini loh. Jadi ini benar-benar showcase nih dari segi pendidikan ya. Kemudian saya bacakan dulu ini beliau. Jadi beliau setelah kuliah di ITB mengawali karir sebagai transmission engineer. ITB-nya by the way teknologi telekomunikasi. Sesuatu yang sangat in hari ini yang mungkin 25 tahun yang lalu biasa-biasa aja Pak De. Jadi nggak kepikir kalau mau sekolah telekomunikasi. Itulah kecerdasan beliau ya, bisa memprediksi what is the trend in the future ya. Sekarang bicara telekomunikasi, everything is in your hand ya. Jadi ini benar-benar beda banget. Ini mungkin one of the key successnya Pak Gede Dharma Yuse. Kemudian sempat menjadi menduduki beberapa posisi di Nokia Siemens Network sebelum berpindah ke Tower Bersama, dan terakhir ini sekarang beliau di Excel Axiata selama hampir 10 tahun lebih. Jabatan terakhirnya adalah Direktur dan Chief Technology Office PT Excel Axiata Tbk ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Gede. Terakhir saya ingin menyampaikan jabatan beliau yang paling keren. Ada yang tahu? Ketua Banjar Bekasi. Yang mau saya sampaikan apa? You are in a professional successful, tapi kalau nggak punya jabatan di kepemudaan Hindu, mesti dipikirin ya, untuk ngatur angaya. Suksema. Jadi saya tidak mau berpanjang lebar. Beliaunya ada di sini. Sekali lagi kita ingin bersama-sama mendengar
success story dari beliau. Kita bicara mengenai leadership, bicara mengenai kepemimpinan, sesuatu yang selalu menjadi topik hangat dinamis, apalagi di zaman sekarang di mana kita menghadapi era digitalisasi. Kebetulan juga beliaunya memang sangat in dalam hal digitalisasi dan telekomunikasi. Tidak berpanjang lebar, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Gede. Giring Pak Gede, terus. Mantap semua Beli Gede sebagai moderator yang sudah memperkenalkan. Izinkan saya berdiri saja, karena kalau tidak kesannya tidak semangat. Saya mulai dengan sapaan nasional dulu yang paling terkenal ya. Semangat pagi. 3 kali ya. Semangat pagi. Matur suksema semua. Om Swastiastu. Pinandita yang banget uang yang titiang, sarang pinanda istri. Kebetulan pinandita tiang dari Banjar Bekasi juga. Sekarang sebagai jero mangku gede dari Kiring PAJK. Matur suksema semua sampun hadir. Ini kayak mendampingi tiang niki nggih. Kemudian ada Bli Komang West, adalah Sekretaris Umum Yayasan Giri Taman Sari yang mengelola PAJK niki. Terima kasih Bli Komang. Tentunya juga panitia yang terlibat pada persiapan seminar pada pagi hari ini yang saya sangat hormati. Dan tentunya adik-adik semua, saya lihat ada bapak-bapak juga, mohon maaf saya panggil adik-adik saja ya, karena seminarnya seminar kepemudaan, jadi saya anggap umurnya semua lebih muda dari saya. Pada saat Pak Haji Alid meminta saya hadir sebagai narasumber, saya tidak bisa menolak, biarpun terus terang saya merasa bahwa ini adalah sesuatu kehormatan buat saya. Karena apa? Karena Pura Agung, Parayangan Agung Jagat Karta Gunung Salak adalah pura kedua saya setelah Pura Bekasi. Jadi ini adalah ayah-ayahan saya juga, sebagai umat Hindu yang ada di Jabodetabek. Materi yang saya bawakan lebih ke arah kepemimpinan dan juga manajemen. Dan tidak membatasi bahwa tidak ada Weda, tidak ada Sloka, atau tidak ada yang Hindu yang akan saya bawakan. Karena apa? Tantangan kita ke depan itu lebih ke arah deglobalisasi. Ya, bukan globalisasi, deglobalisasi. Artinya ada pergeseran tren, ada pergeseran persaingan. Dulu siapapun boleh bekerja keluar, sekarang nampaknya dengan deglobalisasi persaingan itu tetap lokal tapi seleranya global. Nah, nanti akan bisa saya ceritakan. Kemudian tadi moderator bilang salah satu pekerjaan atau profesi yang sangat saya banggakan adalah selain karir profesional tentunya adalah ngayah di Banjar Bekasi. Kenapa ini sesuatu yang bisa bilang sesuatu yang membanggakan atau membuat saya merasa sangat-sangat khusus? Karena sering saya bilang, pada saat saya kuliah, pada saat saya SMA, saya pengen kuliah di Bandung, di ITB, dan pada saat saya ITB, saya pengen bekerja di dunia telekomunikasi. Itu semua natural, benar nggak? Kalau ada yang bersekolah kedokteran pasti pengen jadi dokter, pengen di rumah sakit yang terkenal dan lain sebagainya. Nah, sebagai klien Banjar, itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan pada saat kita merantau, tapi itu adalah privilege khusus. Sekali lagi, privilege khusus. Ya, kalau nanti teman-teman yang dokter, yang sekolah bisnis, yang sekolah engineer menjadi teknokrat, menjadi CTO, menjadi direktur, itu biasa. Tapi menjadi ketua Banjar, ketua Parisade, itu spesial. Itu spesial. Nah, makanya kenapa saya bilang bahwa kesempatan adik-adik semua berada di sini adalah khusus, karena kita tidak hanya ingin membentuk teknokrat atau birokrat, tapi juga leader-leader di bidang sosial yang sifatnya ngayah,
yatnya, gitu ya, tulus. Karena cuman itulah yang menjadi pembeda kita di Bali atau di Hindu secara umum dengan umat-umat yang lain. Orang-orang kaya menjadi filantropis setelah mereka kaya, punya triliun. Kita di Bali, di Hindu, dari kecil sudah dibiasakan ngayah. Jadi nggak usah lagi kita menjadi filantropis seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan semuanya punya yayasan, menyebarkan vaksin di Afrika, triliunan. Tujuannya apa? Karena mereka sudah merasa menerima banyak, harus memberi banyak. Kita di Bali, Hindu terutama, mulai dari muda sudah ngayah, ya, baik dijadi keturunan-turuni, KMHDI, Prada, sampai akhirnya di Banjar, itu adalah filantropi kita seumur hidup. Jadi berbanggalah ya, berbanggalah teman-teman yang atau adik-adik yang sudah ngayah, karena modal itu hanya ada di kita sekarang ini. Itu hanya membuat teman-teman semua semangat ya. Jadi tadi Pak Dirjen, Ketua Panitia bilang remaja pura, sama seperti remaja masjid. Nah itu yang benar-benar ingin saya tekankan. Terus nanti pada hasil seminar, di terakhir seminar, kalau teman-teman bisa mendapat ilmu sedikit atau pengalaman dari saya, itu bonus. Hasil yang sebenar-benarnya dari apa yang nanti kita adakan atau alami selama 1 hari ini adalah perkenalan kiri kanan Anda. Perkenalan antara tadi yang dari Bekasi, Jawa Barat, Ciangsana mungkin, dari Tangerang, Banten, Jakarta. Nah kalau semua sekarang bisa berteman, menambah teman baru at least 10 aja, itulah sebenarnya tujuan acara ini. Betul tidak Pak Gede? Panitia tadi bisik-bisik bagaimana caranya membuat, coba yang cewek kira-kira ada berapa orang ke sini? Ada setengahnya nggak? Ada nggak setengahnya cewek? Cowok yang banyak ya? Jadi kalau misalnya ada 10 pasang saja, hasil dari pertemuan ini panitia udah hasil. Ada 10 aja yang berpasangan, kenal, lanjut minggu depan ngapel. Nah, panitia sukses. Saya hanya menjadi katalisator saja. Ayo kita mulai. Ada beberapa bahan yang ingin saya share. Mana nih laptopnya? Enggak mau. Coba langsung aja. Oke, langsung. Ini saya ingin memberi informasi, men-share informasi mengenai hasil survei yang dilakukan oleh majalah The Economist di Cina. Coba next-nya. Nah ini. Mungkin maaf ya kalau tidak terbaca. Survei ini menggambarkan, ya, ini sangat penting ya, apa alasan people menjadi kaya atau terkenal. Apa alasan orang menjadi kaya atau terkenal di Cina. Cina budayanya hampir sama dengan Indonesia ya, jadi ini sangat-sangat relevan. Di tahun 2004 yang membuat orang kaya di Cina, pemudanya nih ya, itu karena ability and talent. Artinya apa? Kemampuan pendidikan, kemampuan pribadi, performance dan lain sebagainya. Ability and talent. Yang kedua adalah high education, pendidikan yang tinggi. Ingat tahun 2004, zaman-zamannya .com dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah connection, networking. Itu yang ketiga. Di tahun 2009, yang nomor 1 ya adalah masih sama, ability and talent. Ability and talent, ya. Yang kedua masih sama nih, adalah hard work. Yang ketiga adalah high education, ada perubahan. Yang kedua menjadi pekerja keras. Di tahun 2014, kalau bisa baca ya, masih hampir sama dengan tahun 2009, 5 tahun di survei lagi sama. Jadi ability and talent dan hard work. Dua ini kayaknya itu benar-benar menjadi penentu
orang menjadi kaya. Saya berbicara praktikal ya. Teman-teman semua pengen jadi kaya nggak? Pasti. Karena hanya dengan punya kekayaan, dalam arti positif ya, teman-teman bisa ngayah, bisa ke pura, bisa mau punya, di samping juga untuk membina keluarga yang lebih baik. Jadi tidak ada program di pura, di Banjar, dimanapun yang berhasil tanpa ada uang. Ya, jangan anggap ini negatif. Tanpa ada dana, tidak ada program berjalan. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Tapi coba lihat di tahun 2023, tahun lalu, apa yang menjadi nomor satu orang menjadi kaya, atau menjadi terkenal, atau menjadi sukses? Connection. Jadi yang namanya ability, yang namanya hard work turun menjadi nomor 4, nomor 5. Jadi biarpun teman-teman pintar, punya kemampuan yang lebih, bekerja keras, tapi kalau teman-teman tidak punya connection, tidak punya networking, kalah dengan yang punya teman, yang punya cantolan, yang punya backing. Ya, kita adalah selain connection, tumbuh di keluarga yang kaya. Jadi tahun 2023 di Cina, orang yang sukses adalah anak-anak yang tumbuh dari konglomerat Cina. Tapi tetap connection nomor 1. Nah, tahun 2023 ini menarik, ya kan? Jadi koneksi menjadi sesuatu yang sangat penting. Di jumlah konglomerat di dunia yang paling banyak Amerika, kedua Cina, ya kan? Jadi orang-orang kaya itu membuat generasi berikutnya juga menjadi semakin kaya. Oke. Baru kemudian bawahnya ability dan talent, hard work. Jadi yang ingin saya sampaikan ke adik-adik semua, life is unfair. Hidup tidak adil. Kadang orang bilang orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Orang yang beruntung semakin beruntung. Oke. Tapi tetap talent, ability, dan education itu tetap penting. Karena bagi teman-teman yang tidak lahir di keluarga kaya, tidak punya koneksi, apakah masih akan bisa berhasil? Jawabannya ya pasti masih. Karena apa? Karena itu masih di top 10 penyebab teman-teman sukses. Cuma alangkah lebih baiknya mulai sekarang kembangkanlah koneksi, kembangkanlah networking. Kalau bagi yang bapak anak-anak yang cowok, carilah istri yang kaya. Ya nggak apa-apa. Bagi yang cewek, carilah pemuda-pemuda yang punya potensi besar. Gak mesti kaya sekarang. Selama dia bekerja keras, selama dia berpendidikan, selama dia punya kemampuan, why not? Yeah. Ini buat praktisnya ya. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang jauh dari kenyataan. This is the fact. Life is unfair. Makanya Bill Gates bilang, kalau kamu lahir miskin, it's not your fault. Tapi kalau kamu mati miskin, that's definitely your fault. Teman-teman rata-rata umur berapa nih? 20 gitu ya. 20, 25. Masih panjang. Masih banyak yang bisa dikerjakan. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Oke. Nah, mudah-mudahan slide pertama saya ini bisa membuat open mind bahwa apapun yang kegagalan yang sekarang saya alami, saya harus bangkit dan tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Ya, it's really depend on yourself. Next slide. Siapa yang kenal Elon Musk? Kenal semua kan?
Dia leader yang sangat-sangat berbeda dibandingin leader lain. Dia juga CEO, artinya dia juga manajemen. Salah satu yang mungkin membuat dia terkenal, yang pertama mungkin dulu ada namanya Tesla, masih sampai sekarang. Dan setelah itu ada namanya SpaceX atau Starlink. Ya. Yang membuat Elon Musk berbeda dari para orang kaya yang lain, dia nggak peduli apakah dia mau jadi nomor 1 paling kaya, besoknya nomor 4, besoknya nomor 2, terus naik lagi nomor 1, adalah untuk mencapai visinya, he spend all the wealth. Dia nggak peduli apakah nanti akan untung atau rugi. Karena dalam membangun ide yang visioner, pasti duit di depan itu banyak. Dan karena dia gambling, 50-50, dia bisa rugi, bisa untung. Tidak seperti pebisnis yang lain yang pokoknya saya harus kemungkinan untung 80% saya baru mau bet. Dia tidak. Mau 50% pun kemungkinan untung, dia akan bet. Ya kan? Jadinya apa sekarang? Saya harus admit bahwa Elon Musk ini menjadi momok di banyak negara. Sekarang ya dengan Starlink-nya. Hampir selama sebulan koran di Indonesia itu isinya mengenai Starlink. Bagaimana impact-nya terhadap telekomunikasi, terhadap internet, dan terhadap bisnis secara umum. Saya di Excel termasuk yang mungkin kena impact negatif dari Starlink. Tapi apa menyebabkan pemerintah, dalam hal ini misalnya Pak Luhut, benar-benar support beliau? Karena sampai saat ini masih ada sekitar 5.000 desa di seluruh Indonesia yang belum ada internet. Ya, masih ada sekitar 5.000. Padahal kita tahu sendiri, orang yang tidak terkena internet pasti jauh terbelakang dibandingin orang yang sehari-hari internet itu udah kayak bahan pokok. Minimal mengenai informasi, hiburan, entertain, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah ingin semua desa itu terkonek dengan internet. Dan satu-satunya cara untuk menjangkau desa tersebut adalah satelit. Kenapa cuma satelit? Bapak, Ibu, adik-adik tahu nggak? Kalau kita ngomongin Jawa, karena belum pernah keluar Jawa, kita anggap bahwa berlebihan. Pernah nggak ke Papua? Mendirikan sarana telekomunikasi di atas gunung di Papua, itu bukan hanya masalah biaya, tapi juga masalah keamanan. Ada banyak kontraktor telco yang ditahan, disandera. Jadi bukan hanya masalah biaya, masalah keamanan. Nah, dengan Starlink tinggal bawa helikopter satu, ceklok, 1 hari jadi. Ya enggak? Jadi itulah yang membuat pemerintah sangat-sangat mensupport dia. Tapi bukan hanya pemerintah, army, tentara pun pakai solusi dia. Karena handal, cukup handal untuk saat ini ya. Oke, ini yang leadership lesson-nya dari Elon Musk. Saya akan membawakan hanya dari contoh-contoh aja ya. Dia selalu set ambisi yang jauh ke depan. Mau bisa atau tidak itu urusan belakangan. Tapi selama ambisi itu diset, dia bisa menerjemahkan ke action yang kecil, harusnya jadi. Ya kan? Dan karena ini anak-anak muda semua, saya waktu pertama kali kerja pernah 3 hari tidak pulang, seminggu kadang-kadang di kantor. Elon Musk, biarpun dia sudah di posisi CEO, pada saat dia punya proyek, dia tidak pulang-pulang, tidur di sofa dan lain sebagainya. Artinya hard work tetap, biarpun dia orang kaya, dia visioner, dia mencontohkan bagi timnya bahwa hard work is a must. Ada kenal Bapak Budi Gunadi Sadikin, dia teknokrat, dia lulusan teknik fisika, malah bagian nuklir di ITB. Tapi jabatan terakhirnya apa? Menteri Kesehatan.
Jadi dia tidak tabu untuk belajar yang baru. Dia terus belajar. Karena menjadi Menteri Kesehatan, menjadi leader dokter-dokter kesehatan, padahal dia adalah teknik fisika, itu tidak mudah. Ya, tapi dia punya leadership yang sangat kuat. Kalau tidak ada Bapak ini, COVID belum tentu di Indonesia belum tentu sesmooth itu landingnya terakhir. Beliau bisa membuat vaksin itu tersebar merata dan juga disuntikkan pada waktu yang tepat sehingga gelombang kedua, gelombang ketiga itu bisa ditahan. Ini Pak Budi Gunadi Sadikin. Sekarang beliau wali amanat ITB, ya kan? Nah ini yang tadi. Jadi dia banyak membaca. Saya pernah ikut kuliahnya beliau di kantor. Yang jelas dia bilang bahwa setiap bulan dia harus minimal beberapa buku harus dia baca. Sesuatu yang baru itu hanya ada di buku. Nah ini mungkin beberapa kenal, ada yang sebagian enggak. Pak Arman Hartono. Dia ini adalah Deputy Presiden Direktur BCA. Bapaknya adalah Robert Hartono yang punya Jarum Group, yang paling kaya di Indonesia. Dia born rich, lahir kaya. Tetapi kalau ngelihat dari pakaiannya sehari-harinya, pada saat ia datang, sangat-sangat sederhana. Tidak kelihatan beliau itu anak orang paling kaya di Indonesia. Dia lulusan Stanford, one of the best business school in the world. Ya, dia bilang bahwa kalaupun teman-teman belajar atau kuliah di satu pelajaran atau satu bidang, jangan berhenti mempelajari hal yang lain. Karena everything is well connected, well integrated. Beliau bercerita bagaimana dulu Bank Jago, tahu Bank Jago kan? Jadi terkenal dengan digital bank. BCA tidak mau ikut-ikutan. Tidak mau ikut-ikutan bikin bank digital, enggak. Yang dia lakukan adalah mari kita mendigitalkan semua customer journey yang ada di BCA. Dan itu sukses. BCA adalah bank yang paling besar di Indonesia saat ini. Dengan jumlah pelanggan yang paling banyak. Mungkin compare dengan BRI, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Tapi swasta paling besar. Malah mungkin di Southeast Asia. Ya. Beliau tidak segan-segan ikut ke lapangan, memastikan semua yang diprogramkan berjalan. Jadi biarpun dia ke atas, dia turun juga. Kan? Rishi Sunak, ada yang kenal? Perdana Menteri Inggris. Perdana Menteri Inggris pertama di agama Hindu pertama di UK, ya kan? Kebetulan London tuh aneh bin ajaib. Perdana Menterinya agama Hindu, wali kotanya agama Islam. Warganya banyak Kristen lah, Anglikan lah kalau di Inggris, ya kan? Dia sama. Dia komunikasinya sangat bagus. Public speakingnya bagus banget. Seperti halnya senat-senat di Amerika atau di UK, cara ngomongnya, cara dia berbicara, membicarakan strategi yang tinggi sehingga dimengerti oleh rakyat yang paling bawah, dia jagonya. Makanya dia terpilih. Oke. Kenal? Pak Ignatius Jonan. Beliau bapaknya adalah pendeta Pinandite, anak Pinandite ini, ya. Apa yang kalau ketemu melihat nama Pak Jonan, apa yang terbayang? KAI, ya. Semua saya tidak usah menceritakan apa yang menjadi transformasi di KAI, tapi yang satu hal yang beliau sebagai leader, hampir 90% pegawai KAI pada saat beliau menjabat adalah lulusan SD, SMP, SMA. Bayangin, SD, SMP, SMA. Mungkin cuma 10% katanya S1 ataupun S2 pada zaman beliau menjabat. Bagaimana membuat program transformasi
untuk anak lulusan SD, SMP, SMA. Itu tantangan tersendiri. Karena pada saat kuliahlah kita baru belajar banyak hal-hal mengenai statistik, probability, manajemen dan lain sebagainya. Tapi beliau bisa melakukannya. Caranya apa? Lead by example. Ya. Beliau sangat senang turun ke bawah, bersihin toilet kereta api, mungutin puntung-puntung rokok, malah ikut jaga pintu kereta. Hanya memberi contoh. Karena hanya dengan demikian ngelihat bosnya melakukan itu, masa anak buahnya nggak ikut. Jadi lead by example. Nah ini tadi semua tokoh-tokoh manusia ya. Nah bagaimana di dunia binatang mengajarkan kita leadership? Nah ini lebih natural lagi nih, sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Serigala hidup berkelompok. Serigala ya, hidup berkelompok. Dia bisa bertahan, bisa mengalahkan predatornya karena dia sangat kompak dan punya prinsipal yang diturunkan secara DNA. Jadi kalau dia berjalan, yang paling depan itu adalah orang yang serigala yang tua maupun yang sakit. Karena apa? Karena mereka tidak ingin ada kelompoknya yang ketinggalan karena sakit atau sudah tua. Dia yang setting kecepatan mereka bermigrasi. Tidak boleh ada yang nyalip. Yang kedua adalah yang paling kuat, serdadunya yang paling kuat. Tugasnya adalah melindungi yang di depan, yang sakit di depan, yang udah tua, dan juga melindungi yang ada di belakang. Yang ketiga adalah yang umum, yang biasa saja, anak-anak gitu ya, atau yang muda-muda, itu yang ketiga, yang dilindungi, yang paling banyak. Yang nomor 4 juga adalah yang kuat, karena dia harus melindungi yang depan dan memastikan di belakang tidak ada yang ganggu. Paling belakang siapa? Yang nomor 5. The leader. Leadernya paling belakang. Karena dia bisa melihat semua, memastikan tidak ada yang barisan yang ketinggalan, tidak ada anggotanya yang nyeleneh. Ya, dia yang paling bertanggung jawab. Tapi tujuannya dia udah nentuin. Jadi kalau kita lihat, maaf nggak bisa dibaca, prinsipal serigala. Hormati yang tua, lindungi yang muda. Yang kedua, bekerja dengan keras, bermainlah sepuas-puasnya juga. Jadi kalau masih ada kesempatan main ya. Dan lain sebagainya. Tapi itu memberi kita prinsip-prinsip leadership yang sangat bagus. Take away ini yang terakhir. Mumpung semua contoh-contoh tadi, contoh-contoh tokoh tadi, ada beberapa prinsipal yang sudah saya sampaikan, tapi take away-nya adalah yang nomor 1 yang paling penting, ada 3. Communication skill is essential. Artinya apa? Seberapa pinternya teman-teman, kalau tidak bisa berkomunikasi, akan kalah dengan yang lebih bodoh, tapi pintar berbicara. Ada yang pintar, tidak bisa menyampaikan idenya, atau malas ngomong, akan kalah dengan yang biasa-biasa saja tapi ngomongnya pintar. Ya, terutama orang-orang teknik nih. Jadi kalau memang sekarang bisa dimulai belajar public speaking, presentation skill, do it. Tidak ada kata terlambat. Karena at the end of the day, tidak cukup tahu sendiri, orang lain pun, masyarakat pun, bangsa pun harus tahu apa yang bisa kita lakukan. Nomor 2, nah bagi teman-teman yang kuliah di luar negeri, mungkin ini, masa sih? Tapi teman-teman yang kuliah di Indonesia, English is a must. Kalau ada yang sekarang masih gagap berbahasa Inggris,
kursuslah, belajarlah. 90% literatur dalam bahasa Inggris. 90% literatur, sains, artikel, atau apapun juga itu dalam bahasa Inggris. Apa yang Cina lakukan? Mengkopi semuanya itu ke dalam bahasa Cina. Jepang juga sama. Ya, India nggak perlu karena mereka udah berbahasa Inggris. Jadi Indonesia belum banyak yang dikopi karena memang bahasanya berbeda, susah. Tidak ada istilah bahasa Indonesia yang selengkap bahasa Inggris, terutama dari hal teknikal. Jadi teman-teman semua yang gagap berbahasa Inggris, you have to learn. Karena yang datang nanti saingan kita adalah teman-teman kita yang kebetulan sekarang kuliah di luar negeri, yang akan datang ke Indonesia mencari pekerjaan dan menjadi saingan kita. Satu yang membedakan adalah pasti bahasa Inggrisnya. Tidak semua kampus di luar negeri itu bagus. Jadi kita nggak kalah kok. Tapi bedanya adalah kita tidak bisa berbahasa Inggris. Orang India hampir semua bisa berbahasa Inggris, terutama yang sudah keluar ya. Omongan Mbak India mungkin 80% itu bullshit. Tapi they can do it very good. Nah, kita jujur tapi terbata-bata. Ya, jadi bahasa Inggris is a must. Kalau saya interview di kantor, pasti saya interviewnya bahasa Inggris, biarpun sesama Indonesia. Jadi kalau ada adik-adik yang mau lamar Excel belum bisa berbahasa Inggris, udah saya katakan gagal. Telkomsel sama, Indosat sama. Ya, karena kita pengen dikenal sebagai global company. Oke. Nah, yang ketiga, taulah latest teknologi. Tadi Pak Dirjen bilang mengenai artificial intelligence ya, AI. Orang khawatir pekerjaan kita nanti akan digantikan oleh AI. Yang saya katakan adalah itu setengah benar. Banyak pekerjaan yang sudah diganti oleh AI. Yang menjadi saingan teman-teman nanti adalah orang yang pintar memakai AI. Orang yang pintar memakai latest teknologi. Itu saingannya. Jangan menganggap saingan kita AI. Tapi kalau teman-teman tidak bisa pakai AI, tidak mengerti 5G itu teknologi seperti apa, 6G nanti seperti apa, pasti udah kalah bersaing. Setiap tahun saya hanya mengomongkan apa yang ada di perusahaan saya di Excel. Kita punya relevansi to business assessment. Jadi tidak ada orang yang ada di comfort zone. Setiap tahun kita assess. Ini masih cocok nggak? Dulu dia sangat jago di bidang radio, di bidang transmisi. Ternyata sekarang itu udah punah. Otomatis kita tawarkan bisa pensiun atau tidak. Karena anak-anak muda yang kita perlukan sekarang yang mengerti AI, yang mengerti teknologi fintech, blockchain dan lain sebagainya. Itu kita terus lakukan. Nggak ada comfort zone. Jadi kalau dia bilang maaf saya tidak bisa belajar lagi, ya udah kita mohon Bapak tanda tangan. Kita mungkin kasih pesangon. That's the word ya, yang tidak fair tadi. Jadi kalau teman-teman sekarang know the latest technology dalam bidang apapun, itu adalah bonus. Itu adalah sesuatu yang menjadi nilai plus pada saat kita diterima atau tidak di suatu perusahaan. Kecuali misalnya teman bekerja atau berusaha pun sama ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Take away terakhir, tiga ini tolong diingat. Kalau ada salah satu saja yang menurut adik-adik tidak match, langsung lakukan sesuatu besok. Karena tiga ini syarat mutlak. Syarat mutlak. Semua sekarang berdasarkan atas teknologi,
Semua memakai teknologi, apalagi perusahaan-perusahaan seperti dokter, kesehatan gitu ya, transport, manufaktur, pendidikan, semua berbasis teknologi. Jadi tidak boleh lagi teman-teman bilang, oh kan saya dokter, saya kan lawyer. Lawyer pun kontrak itu bisa dibuat oleh AI. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang, oh saya masih sangat hafal pasal-pasal, tidak laku lagi. AI itu 1 menit bisa mendraft kontrak. Ya. Jadi tapi yang kita perlukan adalah teman-teman yang bisa menggunakan AI sehingga menghadirkan kontrak-kontrak yang sehat, yang bersih, yang fair. Demikian, Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Gede Darmayuse. Jadi kita akan lanjut saja ke sesi tanya jawab ya. Cuman saya ingin bersepakat dulu nih. Waktunya hanya 15 menit sampai dengan jam 12, tapi kita akan break nanti dengan sembahyang dumun, tapi nanti setelah sembahyang kita lanjutkan lagi sampai 12:30, kira-kira gitu sebelum makan siang. Setuju nggak? Ini langka soalnya kesempatannya ya. Jadi sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin sembahyangnya di sini aja, nanti dipimpin oleh Juru Mangku Riki. Jadi biar nggak kemana-mana lagi pesertanya, ngumpul lagi susah. Setuju ya? Juru Mangku Nunas tolong nanti dibantu. Jadi beberapa hal yang ingin highlight dari yang disampaikan Pak Gede Darmayuse. Quotes dari Bill Gates. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian saya ambil yang relevan-relevan saja dari Arman Hartono. Everything is connected. Whatever major you study, it will not be enough. Again, whatever major you study, it will not enough. Learn anything, extend your networking, and build synergy. Because it will be connected and useful for your future success. Yang terakhir dari Ignatius Johan. If we cannot do something big now, saya tambahin, do small things committedly, secara komitmen. Attention into its smallest details. Jadi details is everything. Begitu ya. Jadi dan kemudian di summary terakhir, sekali lagi saya ingatkan for all of you guys, kalau Anda mau sukses, this is the three key measures yang di-share oleh Pak Gede Darmayuse. Communication skill is very essentials. English is a must. English in the future will be your daily language. More than that will be your advantages. Menguasai lebih dari satu bahasa, it's gonna be your advantages for sure. Yang terakhir, last but not least, known and be familiar with the latest technology. Not only known, but you need to familiar and use the latest technology. Setuju ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Saya akan memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Masing-masing saya minta untuk menyebutkan nama, kemudian sekarang sedang studi di mana, kemudian dari Banjar mana. Satu penanya saya batasi hanya 1 pertanyaan supaya yang lain juga kebagian. Sudah ada yang pertama angkat tangan di sana dan yang kedua di ujung sana. Sorry, supaya ada 1 cowok 1 cewek, beli ampur yang kasih yang kedua di depan cewek nge. Floor captain, tolong yang di belakang. Tes. Oke, sukses. Terus. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Andre Winaya. Saat ini sedang melaksanakan studi melanjutkan S2 di Institut Pertanian Bogor. Saya dari KMHDI Bogor. Oke, tepuk tangan buat Wayan Predanaya dari Bogor IPB. Ya. Baik, untuk pertanyaannya, mungkin ini pertanyaannya merentet ya.
terkait kepemimpinan. Jadi menurut Pak Gede, apakah pemuda saat ini sudah memiliki wadah untuk yang relevan dan dibutuhkan untuk pemuda Hindu itu sendiri mengembangkan dirinya sebagai seorang pemimpin? Dan satu lagi tambahannya, apakah tokoh-tokoh misalnya kayak Klan Banjar atau organisasi keumatan saat ini yang menjadi fokus untuk pengembangan pemuda Hindu itu seperti apa? Misalnya kepemimpinankah, kewirausahaan-kah, pendidikan-kah, dan apa yang akan menjadi goalnya di masa depan? Terutama kalau misalnya kewirausahaan, apakah sudah ada yang menjadi mentor? Karena percuma kita ada seminar seperti ini atau seperti apa, ketika ada peluang bisnis atau peluang usaha yang dimiliki oleh pemuda-pemudi Hindu ini tidak ada mentornya, Pak. Itu jadi omong kosong belaka, hanya sebatas syarat aja. Oh, kita udah melakukan itu. Terima kasih. Yes. Mungkin itu saya dari Om Santi. Om Santi. Niki di depan biar adil, satu cowok satu cewek. Floor captainnya mana, mic-nya, perannya di depan. Tadi dari Wayan S2 IPB, kemudian yang kedua silakan berdiri, sebutkan nama dan kemudian pertanyaannya langsung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Putu Eka Aryani, saya sedang menjalankan S1 di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, dan saya juga anggota dari PCKM HDI Bogor dan juga dari Banjar Cibinong. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Gede, tadi kan sudah dijelaskan ya prinsip kepemimpinan dan juga prinsip-prinsip untuk meraih kesuksesan. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Gede, bagaimana prinsip Bapak sebagai pemimpin untuk mencapai kesuksesan itu, dan bagaimana kita sebagai anak muda untuk bisa termotivasi agar bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Mungkin cukup itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Putu. Jadi tiang langsung saja ke Pak Gede, biar nggak berpanjang lebar. Ampuru Pak Gede, nanti kalau jam 12 tepat wonten alarm, kita tunda sebentar untuk Sri Sandi. Terima kasih pertanyaannya. Terus terang pertanyaan yang pertama itu agak menantang ya. Jadi apakah sudah ada wadah pemuda yang kira-kira representatif untuk membina leadership gitu ya? Dan karena kebetulan saya ketua Banjar, apakah mewakili ketua Banjar yang lain gitu ya? Apakah sudah ada program untuk membina pemuda, terutama pendidikan, wirausaha, dan juga ada mentorship atau tidak? Ya. Oke, yang pertama mungkin ya, kalau kita ngomongin wadah atau tidak ada wadah, kayak telur ayam ya. Jangan-jangan ada yang bilang, wah karena belum ada wadahnya, kita tidak bisa membina leadership. Atau setelah ada wadah, seperti tadi saya sampaikan, wadah punya kegiatan, tapi akhirnya gak ada dana. Ya kan? Itu biasanya penyakit kalau kita bikin organisasi untuk tujuan yang paling mulia sekalipun. Yang tadi saya share adalah apa yang harus secara pribadi kita sebagai pemuda harus punya, terutama take away tadi ya, tanpa harus tergantung dengan apakah ada wadah atau tidak. Ya, karena saya kalau dibilang apakah sudah ada wadah, banyak kok wadah yang sekarang sudah terbuat. Di bawah Parisade aja, adanya namanya Prajaniti. Prajaniti itu adalah organisasi yang benarnya sebagai politik ekonomi, sosial, politik, dan ekonomi. Itu di Prajaniti sudah ada. Kemudian ada wadah KMHDI, ada wadah Prada. Semua wadah-wadah tersebut at the end of the day jadi tunggangan politik. Apakah itu salah atau benar? Itu termasuk pertanyaan yang bisa benar, bisa salah gitu. Cuman cara pandang kita seperti apa. Kalau kita melihat bahwa wadah tersebut dibuat memang untuk membina kepemimpinan, organisasi tersebut ternyata berafiliasi ke politik, itu sah banget. Karena politik sebenarnya adalah bidang yang mengasah leadership. Leadership itu bukan putih atau hitam ya.
banyak abu-abu di tengahnya. Dan orang-orang yang hebat dalam dunia politik sekarang, apalagi tahun ini tahun politik, adalah orang-orang yang termasuk sudah teruji leadershipnya. Jadi kalau teman-teman pemuda ini masuk ke anggota partai politik, silakan untuk membina rasa maturity di politik. Karena politik harus menang, harus kalah, harus siap. Tidak hanya melulu menang saja. Nah sekarang kalau kita mau di Banjar misalnya, kita saya termasuk Banjar Bekasi gitu ya. Masalah terbesar di semua Banjar, termasuk Banjar Bekasi, adalah regenerasi sumber daya manusia. Tadi sudah sampaikan sama Pak Dirjen, apakah pura ini 20 tahun lagi akan masih seramai ini nggak pemudanya? Atau yang ayah? Nggak ada yang bisa jawab. Di Pura Bekasi, Pinanditenya sekarang rata-rata di atas 70, 60, 70 ke atas. Cari Pinandita muda susah. Padahal harus naik turun Pelinggih, bawa Banten, apalagi di sini PJK nggih. Di sini harusnya Pinanditanya itu muda-muda karena medannya berat. Jadi kita semua punya krisis kepemudaan. Kita harus akui itu, termasuk di Banjar. Nah sekarang ini sudah dengan datangnya teman-teman adik-adik ini sebenarnya sudah menunjukkan ada sececah harapan gitu ya. Tugasnya kita bukan hanya tugas panitia, tugas saya, tapi tugas juga adik-adik semua, jaga ini supaya nantinya balik ke pura masing-masing, tiap minggu ada di pura, tiap odalan aktif di pura. Saya tantang sekarang, di antara organisasi pemuda atau anak-anak pemuda yang sekarang, sudah ada nggak yang terlibat jadi panitia puja wali di puranya masing-masing? Sudah ada belum? Jadi tadi ditanya wadahnya apa? Banjar dengan kegiatan-kegiatannya itu adalah salah satu wadah. Ikut saja di kepanitiaan puja wali, yang paling gampang ya, 6 bulan sekali loh itu. Itu udah salah satu wadah yang menunjukkan jiwa leadership kita. Nah soal mentor tadi, ini mungkin yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kalau memang sekarang adik-adik perlu mentor, ya melalui Banjarnya, melalui kami di Peredahnya, kita sebenarnya welcome. Saya aja di kantor jadi mentor 4 atau 5 orang level middle management, supaya mereka menjadi suksesor. Nah saya yakin ini ide yang bagus. Saya pun sekarang di kepengurusan Banjar mementor pengurus saya untuk jadi klien Banjar yang baru. Nah di Banjar pun saya buat sepengurusan pemuda yang bisa mementor adik-adik semua untuk jadi pengurus-pengurus berikutnya. Ya, itu wilayahnya sangat kecil, tapi di wilayah yang nasional mungkin harus kita bicarakan sehingga kewirausahaan dan lain sebagainya itu bisa kita address juga. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama ya. Sukses semua. Pertanyaan kedua kita sembahyang dulu ya. Tepuk tangan untuk Pak Gede, Demun. Ampun niki karena alarm Trisandia jam 12 sampun berdering titiang nunas kesediaan Pinandita Jero Mangku Gede Dwije untuk memandu Trisandia kita peserta seminar pada siang hari niki. Untuk itu Jero Mangku tiang silakan. Sukses. Om Swastiastu. Seantukan galah sampun madiamu, marilah kita bersama-sama ngastuti bakti kehadapan Ida Sang Hyang Pramekawi dengan mencantingkan Trisandia Puja. Untuk itu ambil sikap sampurna, supasana. Asana. Prasada stiti syarira siwa suci nirmalaya
harus Rama. Om Shamam Swatu. Om Mati Shamam Swatu. Musti Karan. Puja Trisandi. Mui. Suksema Jurumangku. Terima kasih tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Gede. Cuman saya ingin menambahkan sedikit tambahan sedikit saja karena ini selalu menggelitik buat saya juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian bahwa kalau kita bicara lembaga, bicara mentor, banyak sekali ada di luar sana, baik yang di kita di Hindu maupun non Hindu ya. Cuman sekali lagi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah apakah kalian mengeksplor itu atau tidak. Jadi kuncinya ada di kalian semua. Masalah networking tadi yang disampaikan oleh Pak Gede. Bahkan saya waktu kuliah bisnis tahun 94 pun sudah ngomong di guru besar waktu itu. Di masa depan yang membedakan adalah cuma dua.
proactiveness sama networking yang sampai sekarang masih valid. Jadi it's on your hand. It's a lot of lembaga, it's a lot of mentor outside there. Tergantung Anda mau ekspor atau tidak, gitu ya. Jadi mari bersama-sama, kemajuan ada di tangan kalian, kesuksesan di tangan kalian. Pertanyaan kedua tadi dari Putu, stah, ya dari stah ya, tapi orang Bogor juga ternyata mengenai apa prinsip-prinsipnya untuk menjadi sukses Pak Gede, dan untuk anak muda seperti apa? Giring Pak Gede. Matur suwun semua. Pertanyaannya ini tidak hanya berlaku untuk yang muda tapi untuk umum. Ya. Kalau tadi disampaikan bahwa secara profesional saya memang berkarir di kantor, tetapi yang di luar kantor justru kadang-kadang saya lebih sibuk gitu ya. Yang paling penting dalam melakukan semua swardarmaning apapun juga adalah time management. Teman-teman tahu Albert Einstein kan? Nah, apa teori yang paling terkenal dari Albert Einstein? Teori relativity. Nah, semua itu relatif. Waktu dan ruang, time and space. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Bagi teman-teman yang hobi, waktu itu akan cepat berjalan. Hobi menggambar, hobi nonton, kayaknya 1 jam itu cepat deh. Tapi pada saat teman-teman disuruh duduk seminar di sini, tidak menikmati, aduh kapan ini selesai? Ya enggak? Nah sekarang apa hubungannya dengan bagaimana prinsip kita kalau kita harus membagi antara yang karir profesional dan ngayah? Semua adalah bagaimana teman-teman memberi prioritas terhadap waktu yang ada. Karena waktu itu pasti cuma 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak bisa ditawar. Ya. Nah, pada saat kita sudah komit untuk ngayah, ya minimal Sabtu Minggu, misalnya entah Sabtu atau Minggu, kita harus memprioritaskan ngayah kita. Senin sampai Jumat, kadang-kadang kalau saya ada undangan dari Banjar, dari Parisade, saya pasti tolak. Selama saya harus bekerja secara profesional, saya utamakan dulu itu. Itu payung-jakan saya tuh ya, itu mata pencaharian saya. Tapi begitu Sabtu Minggu ada kegiatan kantor, kalau masih bisa diwakilkan, saya minta diwakilkan. Kalau memang saya harus hadir, saya atur waktu sehingga saya masih bisa ke pura. Jadi prinsip adik-adik adalah how you manage your time and priority. Kalau sudah senang menjalaninya, lakukan. Jangan terpaksa. Karena waktu jadi panjang, waktu jadi tidak ada, banyak excuse. Tapi begitu komit, waktu itu pasti akan ada. Seolah-olah udah semesta itu mendukung. Tahu-tahu acara ini diundur, tahu-tahu ini acara ini dijadwalkan lagi. Tahu-tahu cara ini bisa saya yang menentukan tanggalnya. Jadi jangan khawatir. Saya saat ini selain ketua Banjar di Bekasi, saya juga ketua Poleng nih. Tahu Poleng nggak? Pasemetonan Buleleng. Ya enggak? Saya juga diminta sama Mas Trihandoko Seto di Bendara Umum BDDN. Saya juga ikut di Prajaniti juga, biarpun tidak pernah hadir. Saya juga ikut di Yayasan Giri Taman Sari juga, biarpun juga undangan Pak Sekum kadang-kadang saya nggak bisa hadir. Tapi bukan berarti saya tidak berkontribusi. Ya, sebisa mungkin. Tapi priority itu harus ada. Cuman itu aja prinsipnya. Pada saat kita sudah komit, yakinlah bahwa komitmen itu akan memberi sesuatu balik ke kita. Bisa nggih? Sukses semua. Pak Gede, tadi yang buka satu Nunas, kemudian yang kedua tadi langsung angkatan. Jadi yang pertama tadi floor captain. Yang kedua di sisi sini Obi. Yang kedua di sini.
Nunas satu pertanyaan saja nih, supaya nanti yang lain juga kebagian. Suksema, ngiring deh. Sebelumnya Om Swastiastu, izin saya Miko dari Hindu Channel. Izin bertanya Pak Gede, tadi poin-poinnya bagus sekali Pak untuk terkait dengan di dunia kerja, ya itu tadi ada waktu dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa yang mau ditanyakan tadi, namun sudah disampaikan oleh Pak Gede. Namun pertanyaan poinnya saja Pak, ini tadi disinggung terkait kita menjalin sinergi, kemudian punya cantolan, punya kawan dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang berat adalah menjaga Pak. Nah, bagaimana menjaga cantolan kita atau sinergi kita dan lain sebagainya dengan relasi-relasi lainnya. Satu lagi Pak, langsung singkat saja. Kemudian di dunia kerja Pak, ini kemungkinan nanti akan ada yang jadi pimpinan lembaga, pimpinan kantor, pasraman dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita untuk bersikap bijak ketika secara internal kita memiliki permasalahan? Kita sebagai individunya bersikap bijak sebagai Hindu. Mohon supaya permasalahan ini tidak melebar mungkin. Suksema. Suksema Niko dari Hindu Channel. Kita tampung Domon. Obi yang kedua. Saya dari Sakehe Trumatruni Yohana Bagasasi, Banjar Sukaduka Hindu Dharma Kota Bekasi. Berbicara tentang connection and networking yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya kalau misalnya dari real case atau kasus nyata yang pernah saya alami, koneksi itu gampang nyarinya. Tetapi bagaimana mencari koneksi yang tepat, itu yang menurut saya masih saya belum temukan caranya. Seperti yang disebutkan tadi, menjaga itu penting. Tapi mungkin langkah awal menjaganya adalah mencarinya. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan, bagaimana caranya mencari networking and connection yang baik untuk zaman sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang gabungkan aja pertanyaannya. Berarti yang pertama tadi bagaimana membuat koneksi, bagaimana menjaga koneksi. Terus kemudian kalau ada quote-unquote konflik sebagai Hindu, apalagi di tempat kerja, bagaimana menyikapinya. Kira-kira gitu Niko ya. Terima kasih. Yang gabungkan aja pertanyaannya. Berarti yang pertama tadi bagaimana membuat koneksi, bagaimana menjaga koneksi. Terus kemudian kalau ada quote-unquote konflik sebagai Hindu, apalagi di tempat kerja, bagaimana menyikapinya. Kira-kira gitu Niko ya. Pak Gede terus. Terima kasih, pertanyaannya relevan dengan bahan yang sampaikan. Koneksi itu ada yang bisa kita rencanakan, ada yang datang tiba-tiba gitu ya. Nah, biasanya yang tiba-tiba ini yang karena ada faktor karma juga. Kita percaya karma kan? Jadi prinsip pertama, tidak ada yang kebetulan. Itu setuju nggak? Tidak ada yang kebetulan. Saya kenal Jero Mangku Wayan misalnya, karena mungkin di kehidupan saya sebelumnya entah bagaimana koneksi saya. Kita sama-sama percaya hukum Purnabawa, hukum Karmapala. Jadi tidak ada yang kebetulan. Terus yang kedua, koneksi itu bisa dua arah. Bukan hanya kita yang harus mengandalkan koneksi yang kita kenal, mereka pun harus bisa mengandalkan kita. Jadi jangan anggap bahwa saya harus punya cantolan nih. Kalau demikian, posisi adik-adik semua itu ada di bawah terus. Prinsipnya adalah networking is important, tapi bagaimana saya akan menjadi networknya mereka. Artinya saya jauh di atas apa yang mereka gitu kan. Kita tidak terus melulu tergantung sama orang lain harus tergantung sama saya. Di awal ya, tapi setelah itu saya yang harus jadi naik. Makanya kenapa prinsip networking oke, tapi agility, hard work itu harus dijaga. Bukan berarti koneksi yang sekarang oleh Pak Gede dibilang nomor 1, saya nggak usah belajar, saya cari teman aja deh, yang enggak gitu ya. Ya, jadi yang paling penting adalah koneksi yang baik itu muncul kalau kita dianggap baik.
Kalau kita juga dianggap akan menjadi koneksi potensi dari mereka gitu loh. Betul tidak? Jadi saya dan teman yang kebetulan sekarang misalnya jadi menteri gitu ya, teman saya, dia masih menganggap saya networkingnya yang penting biarpun dia di atas saya, karena ada beberapa hal yang dia perlu bantuan saya gitu. Jadi mencari koneksi yang baik, mulailah menjadi individu yang dianggap baik, punya potensi, kerja keras, dan berkarakter bagus gitu. Karena biasanya itu ngumpul, energi yang sama itu ngumpul. Ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi koneksi yang baik hanya bisa dimulai kalau kita mulai dengan aura yang baik dan positif dulu. Karena itu akan ngumpul. Alamlah yang akan menentukan sesuai dengan karma kita. Dan tidak ada yang kebetulan. Oke. Bagaimana menjaganya? Tetaplah baik dan semakin meningkat sehingga koneksi itu akan terbangun dengan sendirinya. Dulu waktu saya jadi transmission engineer, teman saya engineer semua. Jadi manajer, ternyata otomatis manajer datang juga, koneksi baru. Nah begitu saya sekarang, menteri pun jadi koneksi saya gitu. Otomatis. Apakah akan saya perlukan sekarang? Gak apa-apa, nanti gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu semua teman-teman, konglomerat itu, para konglomerat itu jaga networkingnya dia, mulai dari tamatan Akpol itu udah dibina, nggak menunggu mereka jadi jenderal. Karena apa? Kalau udah jadi jenderal udah terlambat. Ya nggak? Betul Pak Nyoman G. Jadi sekarang makanya tadi saya bilang, keberhasilan acara ini adalah pada saat teman-teman punya teman at least 10 yang baru dari acara ini. Karena siapa tahu 10 itu akan jadi manajer, akan jadi VP, akan jadi direktur, akan jadi menteri 20 tahun lagi. Atau jadi klien Banjar. Kita tidak tahu. Oh ini kamu dulu yang pernah kita ketemu di Gunung Salak. Jangan mengharap, oh nantilah kalau sudah dia jadi pejabat saya baru datang ke rumahnya no. This is your networking. Ya, oke. Tanya lagi apa tadi? Ya, kalau menjaga itu tadi harus diri kita. Kita yang harus menjaga mutu, menjaga kualitas, supaya mereka tetap merasa pantas berteman dengan kita. Ya, kayaknya udah jawab semua ya. Tadi ada lembaga, mohon maaf saya nggak bisa jawab terlalu luas cakupan. Ya, nanti one on one sama Pak Gedenya kalau udah kaitannya nanti takutnya nanti meluas, tidak terlalu ini nanti ya, fokus dengan ininya. Nanti pertanyaan yang kedua dibicarakan offline saja. Saya buka lagi kalau masih ada adik-adik yang mau 1, 2 kebetulan. Wah itu nanti ketiga deh terakhir ya. Jadi floor captainnya, mic-nya ada di mana? Di sini. Halo. Yang cowok, mau siapa dulu? Cowok duluan deh. Sudah kadung angkat tangan duluan. Ceweknya belakangan. Yang ketiga nanti di ujung sana nih. 3 pertanyaan. Silakan. Dek. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Gede Prana. Saya sekarang masih SMA di SMA Regina Pacis Bogor. Saya berasal dari Banjar Bogor. Pertanyaan saya adalah, dari tadi kan kita sudah dipaparkan tentang beberapa pemimpin-pemimpin yang sudah besar namanya. Nah, tapi kan di antara pemimpin-pemimpin ini ada juga orang-orang yang udah hard work, udah ngebuat network sebanyak mungkin, tapi masih bukan berada di jabatan pemimpin ini. Menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi dasar perbedaan orang-orang tersebut, orang-orang yang bukan pemimpin ini dan pemimpin ini? Walaupun sifatnya mereka sudah sama, mereka sudah hard work, mereka sudah bikin networking dan segala hal-hal yang tadi dikatakan. Matur Suksma. Suksma Gede Prana dari Bogor SMA, kelas 2 nih tadi ya. Kelas 3, sip. Yang Mbak yang di depan.
Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, saya Desak Putu Dewi Sekarwangi. Kebetulan saya sudah bekerja Pak di asuransi. Dan kebetulan juga saya sudah pindah-pindah dengan kondisi sebagai leader kecil Pak di cabang. Jadi pas ketika saya bertemu rekan atau karakter tiap orang, tiap daerah itu berbeda-beda. Sedangkan gimana kita menyikapi sebagai leader, bukan sebagai bos, untuk menghandle tim kita, padahal kita sudah memberi contoh, kita sudah coba time management dengan tim kita tuh, kita tetap masih cukup lama lah untuk beradaptasi. Mohon apa sih namanya, arahannya atau gimana ya baiknya. Karena memang potensi saya juga bakal nanti kedepannya bakal jadi leader yang lebih cakupan lebih luas, itu makanya saya mohon. Oke, terima kasih Desa. Ya, leader memang beda dengan bos, beda juga dengan manajer gitu. Jadi bagaimana caranya, tipsnya menjadi leader yang baik menghandle orang dari berbagai latar belakang. Mau satu lagi, dua aja dulu nih. Yang nanti yang dua lagi setelah Niki biar dijawab dulu oleh Pak Gede. Silakan Pak Gede. Mohon maaf, dua aja, takut lupa pertanyaannya. Pertanyaan yang tadi itu sangat umum ditanyakan. Kenapa tidak semua bisa seperti mereka, padahal punya karakter, modal, dan lain sebagainya. Salah satu tadi yang disampaikan di halaman pertama saya, selain koneksi, agility, ability, hard work, opportunity, ya, kesempatan. Orang tidak semua dalam satu perusahaan aja. Berapa sih yang jadi direksi? Paling 5-6 orang. Yang jadi VP berapa sih? Mungkin 40-100 orang. Jam berapa sih? Mungkin 300 orang gitu ya. Tapi tim di bawahnya ada berapa? Bisa 1000 orang. Karena apa? Yang namanya manajerial itu pasti piramid begini kan ya. Pasti piramidnya begini. Nah, kesempatan yang ada tidak bisa dikasih ke semua orang. Itu adalah hidup yang tidak fair tadi. Ya. Masalahnya sekarang ada yang bisa menerima itu dan ada yang tidak bisa menerima. Kalau misalnya sekarang yang bisa menerima, saya tetap akan komit bekerja di sini biarpun saya tidak terpilih jadi manajer, tapi dia akan mencoba lagi. Yang tidak bisa terima, udah saya quit aja. Perusahaan ini tidak cocok, saya cari perusahaan lain. It's your option, it's your choice. Ya kan? Jangan disalahkan perusahaannya. Perusahaan tidak menganggap saya tidak. Dari 20 orang dicari manajer cuma 1 kok. Tidak bisa perusahaan itu menganggap 5 manajer, enggak, cuma 1. Makanya kesempatan itu berbeda. Dan balik lagi, kalau kita Hindu percaya karma. Ya. Tapi kalau memang punya ambisi, keluar aja. Cari kesempatan di luar. Jangan-jangan di luar ada kesempatan lebih bagus, bisa naik jabatan, gaji juga naik. We never know. Ya, tapi jangan pernah menyesal, jangan pernah patah semangat. Opportunity itu kalau tidak ada di tempat yang satu, cari di tempat yang lain. Ya, praktis saja. Jangan kok saya sama angkatan SD sama, kuliah sama, nilai IP saya malah lebih bagus. Coba kita review lagi, jangan-jangan ada 1-2 hal yang menurut kita sama ternyata tidak. Harus kita pelajari lagi. Dan sekali lagi, opportunity sama good luck itu tipis bedanya. Dan itu kalau kita Hindu percaya hukum karma. Banyak kepura dulu lah gitu misalnya ya. Nah terus ini buat anak muda saya lebih gampang ngasih nasihat, soalnya kalau bapak-bapak saya nggak enak nasihatin seperti itu. Oke, nah sekarang tadi memimpin karakternya beda-beda, tim beda-beda. Justru kekuatan tim itu kalau karakternya berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Ya, kalau di perusahaan seperti saya misalnya, yang saya pimpin mungkin ada beberapa dari Eropa, dari Asia Selatan. Memimpin orang India itu susah. Orang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu susah. Jauh lebih susah dari mimpin orang Sumatera segala macam. Karena mereka punya
kadang punya hidden agenda yang beda-beda. Tapi sebagai pemimpin, selama di kantor terutama bukan hanya leadership ya, manajemen skill yang harus kuat. Bukan hanya leadership. Nggak cukup kalau hanya leadership. Manajemen skill itu apa? Jadi kita harus bisa menerjemahkan strategi yang dikasih bos kita ke hal-hal action-action yang lebih kecil. Yang bisa diukur, yang bisa selesai besok, selesai bulan depan. Selama itu dijalanin, mau karakter apapun, selama orang tahu bahwa bulan ini saya harus menyelesaikan ini, bulan depan seperti ini, bonus saya ditergantung oleh ini, biasanya semua orang akan bergerak ke arah yang sama. Selama dia tahu what's in it for me. Kalau kamu selesai ini bulan depan, bonus kamu harusnya tahun ini segini loh. Mau dia orang apapun akan bekerja udah. Because that's the main interest gitu ya. Semuanya itu peduli terhadap apa yang bermanfaat buat dirinya. Selama itu sebagai leader, sebagai manajemen tahu, it's very easy to build the team. Ya kebalik lagi communication skill tadi nggih. Communication skill is how to explain difficult thing to simple and small. Oke, mudah-mudahan menjawab. Makasih. Sukses Pak Gede. Jadi tadi sudah dapat pencerahan, mungkin sedikit tips buat Gede dan mungkin teman-teman tadi yang masih penasaran dengan ini Gede. Jadi secara teorinya itu katanya ada 3K. Kenapa masing-masing orang bisa berbeda-beda tingkat kesuksesannya gitu ya. K yang pertama biar gampang ingatnya, keinginan. Jadi ku tahu yang ku mau. Jadi yang pertama yang anak-anak selalu yang perhatikan menjadi challenge adalah Anda harus tahu apa yang Anda mau, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keterampilan. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Gede Darmo Yusuf, communication, bahasa, teknologi savvy, semuanya itu adalah masalah keterampilan. Jadi capability is the second. Nah, yang terakhir tadi disampaikan untuk melengkapi opportunity atau kesempatan. Jadi 3K-nya, kamu punya keinginan yang besar, punya kemampuan yang baik, dan setelah 2 ini ada, tinggal menunggu 1, kesempatan. Bagaimana cara mengkreat kesempatan? Ngiring sarang-sarang nunas ke ide sesuhunan Riki ring pura parayangan Jakarta, ide Sangyang Widi, Trisandie 3 kali sehari. Kamu percaya nggak percaya ya? Doa, kamu akan terjawab. Please. Jadi itu yang terakhir untuk meng-create opportunity. Bisa nggak menjelaskan kenapa Pak Gede tiba-tiba dapat kesempatan untuk menjadi direktur, tapi yang lainnya tidak dengan segitu banyaknya engineers? How will you explain Pak? Opportunity ya, Kenten. Jadi ngiring sarang-sarang kita untuk nyungsung sehingga siapapun jadi Tuhan, Trisandie dimanapun Anda berada ya, anak-anak yang ingin sekali semua, karena itu penting buat Anda, jangan pernah lupakan. Sukses. Terakhir mungkin ujung di sana 1, tadi saya nggak tahu siapa, ada yang angkat tangan tadi di sana? Ibu tadi, kemudian ya deh 3 terakhir ya, Niki, Gostre, nanti sama Obi udah dari tadi angkat tangan. Terus? Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Melang Devtana. Saya baru kelas 7 SMP sebelumnya. Tepuk tangan dulu buat adik kita, Kadek. Masih SMP. Sebelumnya saya nggak mau nanya yang terlalu jauh karena saya juga belum paham. Yang dekat-dekat aja Dek, nggak apa-apa, jangan jauh-jauh. Pastinya kan Pak Gede sendiri adalah direktur, pemimpin. Nah, saya mau nanya, sebenarnya apa aja yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik, gitu aja sih. Sederhana, singkat. Apa tipsnya menjadi direktur? Tadi Gustre jadi nanya. Oh, ke situ dia. Cepat banget kamu ke sana. Pertanyaannya 1 doang, nggak boleh banyak-banyak. Yang lain nggak kebagian. Nama saya Gus Putra dari SMA Stella kelas 10 SMA Banjar Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pertanyaan untuk Pak Gede, gimana caranya menjadi leader yang tetap tegas tapi dengan tidak adanya senioritas di dalamnya? Tetap tegas tanpa ada senioritas. Ya, ini pertanyaan dari juniornya kepada para seniornya gitu ya. Obi, last but not least.
from the University of Sydney. Currently on a break here with my dad. Okay, so the question is, what if you have all the attributes already listed, but then you still have a lot, or how do you affect the changing landscape and artificial intelligence? Thank you. It's not too clear. Can you please slow down your speed? Oh yeah, okay. So, because the sound system is not so clear, so I myself also cannot understand yours. in English or Indonesia? Indonesia aja deh, biar yang lainnya juga ngerti. Ini Australian soalnya jadi agak susah ngedengernya. Good day jadi good day. Jadi agak repot. Sorry ya Obi. Oke. Jika kita udah memiliki semua video yang berpanelis di slide tadi, semuanya tuh ya. How do you make sure that those three attributes itu adalah attribute yang benar-benar lumak yang bakalan bisa dipakai untuk di landscape ke depannya? How are you sure? Ya, how are we sure bahwa semua ini is important Pak Gede untuk the future of the young generation like Obi and the others. That is your question, right? Ya, thank you. Silakan Pak Gede. Oke, saya jawab yang adik SMP tadi ya. Benar masih SMP ya? Seumur anak saya nih. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Menjadi pemimpin baik itu tidak ada bedanya menjadi orang yang baik. Karena pemimpin yang baik itu biasanya dulu adalah anak buah yang baik. Anak buah yang baik itu pasti tahu bahwa kalau saya tidak baik, pemimpin saya susah. Mulailah menjadi anak buah atau tim yang baik sebelum menjadi pemimpin yang baik. Oke. Karena semua pondasi yang diperlukan untuk menjadi pemimpin itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada yang bisa dipelajari sehari dua hari. Besok saya akan jadi manajer, saya belajar dulu nih. Ya, sebenarnya semua itu berjalan secara natural. Ada yang orang bilang pemimpin itu dilahirkan, itu ada benernya juga. Bagaimana di keluarga, bagaimana di lingkungan, dan akhirnya juga dia di kantor atau di usahanya. Yang paling pertama mungkin to be lead yourself. Kalau teman-teman sudah bisa memimpin diri sendiri, biasanya mengerti what do you need if I lead others. Lead yourself dulu. Bangun pagi bisa nggak? Belajar sendiri tanpa disuruh bisa nggak? Merapikan kamar tanpa dimarahin bisa nggak? Ya kan? Sekolah, belajar, pulang on time atau selalu minta izin bisa nggak? Karena nantinya pada saat jadi pemimpin, itulah karakter-karakter yang kita inginkan dimiliki oleh tim kita, oleh anak buah kita. Disiplin, proaktiveness, ngomong dengan sopan, itu natural, itu kita manusia. Ya, jadi sebelum bertanya bagaimana menjadi pemimpin yang baik, lead yourself. Mengertilah kalau saya mau tidak dimarahi oleh bapak ibu saya, ini yang harus saya lakukan. Otomatis itu akan berkembang menjadi pribadi-pribadi leader-leader yang natural. Ya, karena adik SMP saya simpelkan seperti itu. Mulailah dari disiplin diri sendiri. Karena it's about disiplin. Tadi saya ngomong time management, priority itu disiplin kok. Kita tahu prioritasnya karena kita disiplin, ya, supaya cepat. Nah, terus yang tadi tidak senioritas tegas gitu ya. Kalau yang namanya leader, sekali lagi ya, leader is partly respect because we earn it. Bukan karena dikasih mandat, dikasih SK langsung jadi leader. Saya yakin leader-leader yang ada sekarang karena sudah dapat respect. Leader yang benar-benar leader ya, because you earn respect. Dan itu tidak sehari dua hari. Bertahun-tahun dia menunjukkan kemampuannya jadi pemimpin sehingga dia mendapat respect. Ya, kalau sudah respect, tidak memandang umur. Biarpun kita lebih tua dari Pak Jokowi, misalnya ya, beliau presiden, dan beliau misalnya sudah terbukti mendeliver apa yang beliau janjikan,
we respect. Saya misalnya ketua Banjar, biarpun umur saya lebih muda daripada warga saya, ya mereka respect. Di kantor sama. Kalau teman-teman jadi leader, jadi manajer, karena memang dengan proses yang sudah adil, sudah fair, berdasarkan kemampuan, pasti respect. Oh, pantas dia jadi pimpinan kita, karena dia begini, begini, begini. Dan dia tidak pernah mengkhianati tujuan perusahaan, tidak pernah memakai duit perusahaan, tidak pernah korupsi, pasti direspek. Dan dia punya kemampuan sesuai dengan bidangnya, pasti direspek. Jadi seniority hanya bisa dikalahkan if you get respect. Dan respect itu harus dibina dari kemampuan, dari keseharian. Nggak ada, saya diberi mandat oleh direktur untuk menjadi manajer. Sekarang kamu semua harus ikut saya. Nah, itu udah nggak respect. Itu udah awal yang jelek dah. So you should not claim that you are the leader, but they recognize you as a leader. Tidak perlu ini SK-nya, ini surat keputusannya, nggak perlu. Tapi mereka akan akui karena sehari-hari kita memimpin, sehari-hari kita mendeliver, sehari-hari kita komit, dan sehari-hari kita berkorban untuk mereka. Ya, prinsipnya adalah sebagai leader pengorbanannya itu paling besar. Baru kita dapat respect dari mereka. Nah, yang ketiga, are you sure? Itu ya pertanyaan ya. Ya, siapa namanya? Obi namanya. Tadi ada 3 prinsip-prinsip. Are you sure? Itu ya pertanyaan ya. I ask ChatGPT, they say yes. Oke. Ini berdasarkan atas banyak many literature, ya, and also 50% of experience that I have for more than 30 years in the industry. Ini adalah a common language, a common knowledge, common capability, hygiene. Jadi apapun on top of this is a bonus. Jadi public speaking, communication skill tadi ya, English, biarpun saya di lokalan terus berputar, tapi I learn English ya bit by bit. And third one is know the latest. Kebetulan saya di telco ya sangat dekat dengan teknologi ya. Kalau saya tidak tahu teknologi, saya bukan CTO gitu ya. Tapi on top of that saya harus tahu yang lebih banyak. Ini nggak cukup. Ini hygiene, ini benar-benar SD. But you should earn more than that. Tadi Pak Arman Artono bilang, seorang dokter juga harus belajar public speaking. Karena apa? Kalau dia ketemu pasien, besok kamu udah stadium 4, kayaknya 3 hari lagi kamu dead deh. Nah, bukannya nyemangatin, tapi malah mempercepat gitu ya. Banyak lawyer yang belajar teknologi. Karena apa? Semua sekarang, dia bilang AI, artificial intelligence. Semua sekarang kasus-kasus perusahaan related dengan teknologi. Kalau lawyer tidak tahu teknologi, terbata-bata. Jangan salah. Polisi itu adalah yang paling pintar sekarang. Dia belajar semua, hukum dia pelajari. Teknologi dia tahu. Karena kasus semakin kompleks. Jangan sampai kita ini yang ada di luar di bidang masing-masing kalah dengan polisi. Ya kan? Lawyer juga sama. Dokter juga sama. Dia pasti belajar teknologi. Orang nanti ke depannya dia tinggal pencet-pencet aja kok. Semua robot yang ngerjain. Tapi kalau dia tetap harus manage, dia harus tetap understand when they push the button. Ya kan? Jadi ini hygiene. Jadi buat teman-teman semua, yes, this is something that you must master. But you need to understand more than just these 3. Oke. Thank you, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Gede. Jadi saya kira ini waktu juga yang membatasi diskusi kita. Ini kalau dipanjangkan bisa nginep kita ya nanti. Sementara masih ada agenda yang lainnya.
atas nama panitia dan juga peserta, big applause dulu buat Pak Gede Dharma Yuse sekali lagi ya. Matur suksema dahat Pak Gede, sampun sharing pengalaman sekali lagi. Ini menurut Tiang adalah contoh generasi Hindu yang sukses nih. Saya mau showcase nih soalnya. Dan Anda semua tidak terkecuali. Kalau memang Anda mau, Anda akan membuat diri Anda mampu, dan astungkara dengan swece ide Sang Hyang Widi, Anda akan punya kesempatan sukses di bidang apapun yang Anda ingin tekuni ya. Mau jadi lawyer, mau jadi dokter, mau jadi engineers, mau jadi consultant, whatever you want ya. Jadi mudah-mudahan sharing session pagi siang hari niki dari Pak Gede Dharma Yuse bisa membukakan, bisa menjadi eyes opener lah buat teman-teman adik-adik sami bahwa kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Sekali lagi sebelumnya tadi saya pernah sempat bilang pemuda kalau mau, sekali lagi ya, tidak hanya omon-omon aja, tidak hanya teori aja, di pura masing-masing bilang sama Bapak Banjarnya, kasih kesempatan pemuda sebagai ketua panitia Puja Wali. Kasih kesempatan pemuda sebagai panitia Puja Wali. Ketua panitia, bukan anggota ya, ketua panitia. Ini hanya buat menunjukkan bahwa what you learn today, you apply, ya, you master it, and then becoming your habit. Karena pada saat Puja Wali ngayah, leadership teman-teman itu sudah akan diuji, bukan hanya teori, diuji dan akan dilatih. Silakan Pak Moderator, itu tantangan saya. Anda siap? Suaranya siap nih. Kalau kalau belum diberi kesempatan, mintalah kesempatan itu, gitu ya. Karena sekali lagi seperti yang Pak Gede katakan, leadership ini bukan sebuah teori. Itu harus dipraktekkan dan Anda harus stumble and fall untuk bisa menjadi a good leaders. If you don't start today, you will not start forever ya. Terima kasih sekali lagi. Tiang aturkan terima kasih buat Pak Gede, suksema Pak Gede, suksema buat panitia. Tiang kembalikan ke MC, terus. Terima kasih Bapak Moderator sudah mengembalikan acara ini lagi kepada kami. Oke teman-teman peserta, demikian tadi materi pertama tentang kepemimpinan yang telah kita ikuti bersama. Luar biasa banyak sekali pengetahuan serta pengalaman yang dapat kita petik sebagai generasi muda Hindu untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi tantangan zaman di masa kini juga di masa yang akan datang. Selanjutnya penyerahan cendramata kepada narasumber, berkenan Bapak Gede Dharma Yuse didampingi moderator untuk menerima plakat tanda penghargaan dari panitia. Berkenan juga Ketua Yayasan Giri Taman Sari yang diwakilkan oleh Bapak Nyoman Subamia untuk menyerahkan kepada narasumber. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan narasumber kita pada sesi pertama seminar ini.